Apakah suara saya sangat jelas? Oke, thank you Mas Anung. Oke, kita akan mulai aja sambil nunggu yang teman-teman lain. Ini saya coba untuk record kemarin, ternyata eh, saya save dan nggak ada save-nya. Nggak tahu tuh save-nya di mana. Ya, saya coba cari tadi obrak-abrik, ternyata save-nya nggak ke save kali. Jadi cuma bisa 24 hour. Nah, sedangkan ada permintaan banyak banget yang DM untuk tolong dong dimasukin ke YouTube atau disimpan recordnya. Akhirnya saya pakai record manual, record screen recording begitu. Dan I hope suaranya nggak double nantinya. Oke. Halo, halo semuanya. Oke, topik malam ini adalah tentang PHO. Ya, PHO sama dengan closing. Nah, oke, PHO itu apa? Nanti, tunggu, pelan-pelan. Oke, soalnya banyak banget nih yang tanya-tanya, sampai ada salah satu apa namanya saya bilangnya ya, bukan coach sih, salah satu trainer juga nanya, bro, PHO itu apa sih? Terus saya bilang makanya nonton live-nya gitu. Ya, nah, welcome buat teman-teman yang baru gabung. Saya wave dulu, wave dan wave. Oke. Ya, buat yang baru gabung, hari ini kita akan bahas tentang PHO sama dengan closing. Sudah siap? Kalau sudah siap, tolong ketik siap coach. Saya akan langsung mulai. Ya, buat yang sudah siap, halo kita ketik aja atau teman-teman ketik siap coach, langsung kita akan mulai. Berarti suara saya sangat jelas, teman-teman dengarnya. Mantap. 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 Oke, kita mulai aja. Berarti suara saya sangat jelas ya. Oke, good. Nggak putus-putus juga ya. Oke, teman-teman, PHO bisa dicatat seperti biasa. Ambil kertasnya, jangan lupa kopi atau teh ya, dicatat. Kita santai aja. Jadi PHO itu kalau misalnya kita dalam jualan, ya kita dalam penjualan, ada yang namanya handling objection. Tahu ya handling objection ya? Jadi kalau misalnya kita jualan terus ada konsumen ngeles, gimana caranya konsumen tersebut nggak bisa ngeles dan kita tetap closing penjualannya? Itu namanya handling objection. Waktu konsumen bilang tidak atau nanti dulu, kita punya cara untuk konsumen itu pada akhir tetap membeli. Ya, itu sebut dengan handling objection atau menghandle masalah-masalah ada atau objek yang bermasalah gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya ada yang bilang nanti aja deh Pak. Nah, kita langsung follow up. Nantinya kenapa? Apakah itu karena programnya kurang baik kah? Atau karena apakah gitu loh. Oh enggak, emang saya belum mau aja. Oh kalau boleh tahu belum maunya kenapa? Nah itu namanya handling objection. Kita tanya sampai akhirnya kita paham, oh dia ternyata ada masalah di satu area yang harus kita solve. Karena tugas seorang sales adalah untuk sebagai solver agar terjadi closing penjualan. Ya beda ya, kalau marketing tugasnya adalah membuat segmen market atau membuat pasar tersebut. Ya, makanya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki dua bidang, yaitu marketing dan sales sebenarnya. Tugas marketing adalah hanya memasarkan, ketika mau terjadi penjualan dia arahkan ke sales. Ya. Nah, dalam kita melakukan handling objection, seorang sales yang paling penting adalah menguasai atau dia harus mempunyai namanya the power of question, ya, atau kekuatan daripada sebuah pertanyaan. Nah, itu juga dipakai banyak seorang coach. Makanya seorang sales harus memiliki seni coaching sebenarnya. Ya, sehingga dia bisa bertanya kepada kliennya atau konsumennya, menggali konsumennya keinginannya apa. Nah, bisa gak dipelajari walaupun bukan seorang coach? Bisa banget. Bisa banget, teman-teman. Bisa banget. Ya, nggak harus sebagai coach kok. Nggak harus punya sertifikasi coach. Yang penting, konsepnya adalah yang kemarin saya ajarin. Ya, buat yang teman-teman udah ikut nih kemarin, saya bilang apa kemarin yang pernah saya ajarin? Yang penting, kita tahu goalnya atau customer journey-nya dari si konsumen kita. Dia arahnya mau kemana. Ya, nah, kalau kita sudah tahu arahnya mau kemana, maka akan lebih enak lagi untuk kita handling objection
si konsumen tersebut. Walaupun dia bilang enggak, pada akhirnya iya. Walaupun dia bilang nanti, pada akhirnya oke, kita beli. Gitu. Ya. Oke. Nah, PHO itu apa? Langsung aja karena waktunya cuma 1 jam ya. Jangan lupa siapin pertanyaan, jangan kayak kemarin tiba-tiba blank, semuanya nggak ada yang nanya ya. Mungkin karena saking serunya ya, siapin pertanyaan. Oke, nah PHO, kalau misal HO adalah handling objection, maka P itu adalah personal handling objection. Yang berarti sifatnya personal. Personality, personalnya teman-teman. Ya, personalnya teman-teman. Makanya sangat baik sekali kalau misalnya teman-teman pengen closingin seseorang, ya itu menggunakan pribadinya teman-teman sendiri. Contoh, walaupun teman-teman punya staff misalnya, ya punya staff, yang paling bagus adalah teman-teman sendiri yang closingin, yang menjawab konsumen tersebut. Ya, nah waktu saya diajak kerjasama dengan Microsoft, AWK Host itu diajak kerjasama dengan Microsoft Indonesia. Nah, yang hubungin saya itu bukan ininya, bukan CEO-nya atau bukan pemimpinnya, tapi sales manajernya. Ya, sales manajernya. Tetapi yang bikin saya akhirnya deal adalah karena sales manager yang memfollow up terus-menerus, dan dia juga turun tangan terus-menerus memperkenalkan bahwa saya adalah sales manager dari Microsoft Indonesia misalnya gitu. Atau saya ada perwakilan dari Microsoft misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya pengen ngajak kerjasama dengan Bapak, dan intens. Kita sampai ngobrol di WhatsApp gitu. Jadi personalnya dibangun sebelum closing. Ya, itu paling penting sekali, teman-teman. Sehingga ketika mau closing sudah ada kedekatan dengan konsumen. Gitu. Dan juga dari cara kita berbicara terhadap konsumen itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai konsumen itu merasa, "Oh, lu penjual, gue pembeli." Nah, itu paling penting. Jangan sampai, saya ulangin, konsumen merasa bahwa lu kan penjual, gue kan pembeli. Beda dong, ada gap. Jangan sampai begitu. Ya, kalau kita lakukan handling objection, yes. Perusahaan, ya lu perusahaan, gue konsumen. Tapi kalau udah namanya PHO, teman-teman harus terjun bahwa, come on, kita ini, kamu tuh bukan cuma sebatas penjual dan pembeli kita ini, tapi kita bisa lo jadi teman. Makanya bahasanya adalah bahasa pertemanan. Ya, kalau teman-teman yang pernah jadi konsumennya saya atau pernah training dengan saya pasti tahu sekali bagaimana cara saya itu berbicara dengan teman-teman. Ya, arahnya pasti ke arah yuk ngopi yuk gitu loh. Kayak lebih come on man, ayo kita ngopi yuk gitu. Kayak gitu ya. Jadi lebih ke teman. Bukan sebagai saya coach gitu. Terus teman-teman coachy nggak gitu, atau saya trainer, teman-teman cuma peserta, nggak begitu juga. Ya, atau misalnya di bisnis saya sendiri kayak misalnya kamu cuma konsumen dan saya adalah CEO dari perusahaan ini, nggak gitu juga. Bahkan saya sendiri juga ngopi bareng kok dengan konsumen kadang-kadang. Ya, paham ya? Nah, PHO itu sangat penting sekali. Lalu langkah-langkahnya apa? Nomor 1. Nah, ini catat. Jangan pernah menganggap konsumen itu raja. Bingung ya? Kalau misalnya kita closing konsumen pasti raja ya. Nah, nomor 1 dalam PHO, personal handling objection, jangan pernah anggap konsumen itu raja. Why? Ada sebabnya. Kenapa? Kalau kita anggap konsumen itu raja, berarti dia di atas, kita di bawah. Otomatis tidak akan pernah terjadi closing. Ya. Tetapi kalau kita menganggap bahwa konsumen kita ada friendship atau friend sejajar dengan kita, maka ada pertimbangan antara beli atau tidak. Percaya atau tidak. Ya, kalau kita ke teman begitu, nggak mungkin kita ke teman istilahnya ya, dia kan orangnya begini, tinggi banget, udahlah nggak usah berteman, nggak begitu dong. Ya, kalau kita ke teman pasti oke, bro, oke, sip, kita kasih kepercayaan kita berkali-kali, itu teman namanya. Ya, nah sama, makanya waktu kita, tim saya maksudnya, melakukan penjualan, yang dilakukan adalah kita mensejajarkan konsumen itu sebagai teman, bukan sebagai raja. Ya, walaupun di luar sana ada istilahnya konsumen adalah raja gitu. Ya, tapi jangan taruh itu di dalam diri teman-teman. Paham ya? Tapi biarin aja bahwa kita bilang konsumen itu adalah teman kita. Anggap aja teman, sehingga terjadi closing lebih gampang, kata-kata yang keluar lebih gampang. Ya, bayangin kalau misalnya teman-teman ngomong sama raja, kan takut ya. Ngomong sama raja tuh kayak tuan, gimana ya? Kan gitu, nggak enak. Tapi kalau kita anggap teman, kalau kita anggap konsumen kita ada teman, pasti lebih enak ngomongnya.
Ya, oke. Nomor 2. Gila, ini saya nggak pakai catatan loh. Ini ada di otak. Oke, nomor 2. Saya lagi excited. Nomor 2 siap? Oke. Nomor 2 adalah jangan pernah tujuannya closingin konsumen. Nah, bingung kan ya? Bingung. Pertama, jangan menganggap bahwa konsumen adalah raja. Yang kedua, jangan tujuannya adalah closingin. Sedangkan kita harus closing. Betul, kita harus closing penjualan ya. Tapi di nomor 2 aturan untuk PHO atau Personal Handling Objection adalah jangan pernah kita berusaha jualan atau closingin ke konsumen. Nggak boleh. Pasti orientasinya berbeda. Waktu kita nggak terjadi closing, yang ada adalah kenapa sih nggak closing? Kenapa sih dia nggak mau gitu? Pasti begitu. Orientasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang it's okay, dia nggak mau closing ya nggak apa-apa, dia nggak mau beli, it's okay. Yang rugi siapa? Yang rugi dia, bukan kita. Nah gitu loh ya, yang rugi kan dia, bukan kita. Kita cuma kasih tahu bahwa lu punya masalah dan gue punya solusi. Ya, contoh orang nggak mau beli properti, ya nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah, nggak ada masalah kalau dia nggak mau beli properti misalnya gitu ya. Yang bermasalah kan berarti konsumennya, ya kan? Dia butuh rumah dan saya punya rumah. Ya, dia lagi butuh rumah, kita punya solusinya rumah gitu. Ya kita tawarin, dia nggak mau beli, nggak apa-apa. Ngajak ngopi lagi. Kapan-kapan ya udah bro, kapan-kapan kita ngopi aja ngobrol, kali-kali ada peluang yang baik lagi atau kali-kali ada peluang yang bagus gitu. Jadi orientasinya nggak salah. Kalau misalnya teman-teman lakukan, aduh yang penting closing, jangan. Pasti pikirannya kalau nggak closing kecewa. Nah itu ya. Jangan begitu. Oke, yang pertama adalah konsumen bukan raja. Jangan anggap konsumen sebagai raja, melainkan konsumen dianggap sebagai friend, teman. Ya. Nah, yang kedua adalah orientasinya benerin dulu. Waktu kita terhadap konsumen itu jangan pernah mikirin closing. Tapi kita kasih informasi, kita bantu dia untuk bisa tahu, kenal, dan akhirnya kalau dia nggak jadi beli pun nggak apa-apa, yang penting kita sudah sampaikan. Dan yang paling penting adalah sebagai seorang sales, kartu nama kuno sih kesannya ya, kuno ya. Tapi kartu nama itu sangat powerful. Di era sekarang yang paling powerful adalah blog atau domain atau website. Website itu penting. Ya, semua orang sekarang cari informasi di internet, di Google, di search engine. Oke, bahkan nama saya sendiri, Andika Wijaya, itu setiap hari dicari ada 300 orang yang nyari nama saya setiap hari. Kedeteksi di analitik saya itu 300 orang, 300 sekian, itu naik lah. Kadang mau mencapai 400, kadang cuma 300 gitu. Setiap hari, berarti semua orang mencari informasi itu adalah di internet. Jadi teman-teman, siapapun namanya, misalnya Iman, Freddy, ya, Pak Effendi, dan lain-lain, itu harus ada di digital saat ini. Dan beruntungnya teman-teman, kita adalah di era pandemi COVID. Disinilah saatnya teman-teman membangun semua fondasi. Kemarin saya udah jelasin ya. Sayangnya saya nggak ada rekamannya sih. Saya padahal udah save loh. Saya udah save, terus cari di file nggak ada. Nggak ngerti deh itu kenapa. Oke? Ya. Kok baru nomor 1 Freddy? Oke, nomor 2-nya tadi adalah jangan pernah closingin konsumen supaya orientasinya nggak salah. Oke. Nah, yang nomor 3 yang paling penting adalah jangan biarkan konsumen pergi. Ya, ngerti ya? Jangan biarkan konsumen pergi. Oke, yang pertama tadi ya, yang pertama adalah jangan anggap konsumen itu sebagai raja. Yang kedua, saya ulangi lagi, kali-kali mau join ya. Yang kedua adalah betul, jangan berusaha untuk closingin atau ya, jangan berusaha untuk closingin konsumen. Nah, yang ketiga apa? Jangan biarkan konsumen pergi. Gimana caranya, coach? Kalau kita lagi pameran, terus tiba-tiba udah cuma ngelirik-ngelirik, terus pergi, kan nggak mungkin dikejar. Bener gak? Bener banget teman-teman. Kalau kita lagi pameran, ya terus ada konsumen yang lagi melirik, ya bukan berarti kita kejar konsumennya terus nawarin, nggak begitu. Waktu dia ngelirik, kita siaga. Kita harus siaga. Kita tahu nih, oh dari jauh kita udah lihat ini konsumen akan datang dan melihat. Waktu dia mau datang,
ya, maka teman-teman berpapasan bareng. Ya, perhatiin deh, kebanyakan seorang sales itu begitu disamperin konsumennya pergi, merasa nggak nyaman. Jangan-jangan gue mau dijualin nih, atau jangan-jangan gue mau ditawarin, bener gak? Sering nggak begitu teman-teman? Nah, pasti pengalaman ya, kalau kayak kita misalnya lihat sesuatu gitu, terus tiba-tiba ada seorang sales atau marketing datang, pasti kita menjauh. Kecuali kita butuh banget, pasti kita akan nanya ke marketing tersebut atau ke SPG tersebut. Bener ya? Oke, nah makanya yang ketiga, jangan biarkan konsumen pergi. Gimana caranya? Harus tahu timingnya, kapan timing atau waktu yang tepat si konsumen akan datang. Kalau bisa pas-pasan seperti ini. Nah, pas dia sampai di pameran, pas teman-teman ada di depannya dia. Ya, itu juga berlaku di dunia online. Ya, online, offline, it's same lah, sama semuanya. Kalau di online-nya adalah begitu konsumen chat, yang pertama kayak kita tanyakan adalah, kalau boleh tahu nih, emailnya apa ya? Untuk apa ya, Pak, Bu, emailnya? Nggak apa-apa. Ingat loh, pertama adalah nggak apa-apa. Kali-kali saya ada promosi lagi, saya bisa kirimin email. Tapi kalau misalnya nggak mau kasih, juga nggak apa-apa. Tapi kalau ibu atau bapak nggak keberatan, kalau boleh saya tahu. Ingat kemarin pembahasan tentang mindset, mana yang harus di belakang, mana yang harus di depan, untuk kata-kata negatif dan positif, ya. Nah, jadi kita taruh kata-kata positifnya di belakang, supaya oke, saya kasih emailnya. Nah, itu untuk di online. Tapi untuk di offline-nya, kalau misalnya teman-teman suka jualan di offline, penawaran offline ya, yang tadi saya katakan, bahwa harus pas timingnya. Harus pas ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, kapan si konsumen tersebut akan datang dan ngelirik. Kita sebagai seorang sales harus siaga, posisi kita tuh siaga. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak boleh itu kayak tekanan ya. Harus siaga, dan mata kita tuh harus seperti Raja Wali. Tahu Raja Wali ya? Siaga, matanya lihat gitu. Nah, harus seperti itu. Jadi ketika ada orang datang, konsumen datang yang kira-kira ke targetnya kita, atau kira-kira menurut kita bisa nih, maju aja langsung. Barengan tapi ya, kalau dia diam ya kita diam juga. Tapi kalau dia mulai jalan lagi ya kita jalan. Sampai dia di lokasi pameran, dan kita juga sampai di lokasi pameran tersebut, baru kita ngobrol. Ya, paham ya? Saya ulangin lagi, yang pertama tadi apa? Thank you Freddy, sudah dicatat. Teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama adalah konsumen jangan dianggap raja. Yang kedua, jangan pernah closingin konsumen. Yang ketiga, jangan biarkan konsumen pergi. Ya, nah yang keempat, poin nomor 4 adalah jangan biarkan konsumen melakukan sendiri. Ngerti, melakukan sendiri? Ini sering banget orang sales lakukan ini. Melakukan cara ini. Dan akhirnya nggak terjadi closing. Contoh. Semuanya oke kalau misalnya kamu dalam teamwork. Kalau teman-teman dalam teamwork dan cuma punya tim yang sedikit, ya it's okay lah. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen terjadi closing secara ego, kita ngomong secara ego ya, karena ini kan PHO ya, personal handling objection. Secara ego pengen closingin konsumen, ya, jangan biarkan konsumen melakukan sendiri. Itu seperti apa? Yang sering dilakukan adalah begitu konsumen tanya, Pak, apakah ada barang A, B, bla 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 bla. Terus kita udah oke nih, kita jawab, oh iya Pak, ada. Terus kita mulai masukkan ke konsep yang namanya closing penjualan. Ada Pak, barangnya begini. Kira-kira Bapak, begitu ya, pakai strategi 4 strategi kemarin ya. Nah, abis itu ada konsumen baru nih datang. Nah, ini yang sering terjadi. Ada konsumen baru datang, yang satu ini ditinggal. Maaf ya Pak, saya harus ngelayani konsumen yang lain. Jangan begitu. Akhirnya apa? Nggak closing, karena yang dihadapin adalah di kamu atau teman-teman, dan dia maunya closing sama kamu, sama teman-teman, sama kita. Jangan kita bilang, nanti ada teman saya akan membantu Bapak. Jangan begitu. Sampai tuntas. Kalau misalnya ada konsumen baru yang datang, kasih ke temennya, bro, tolong lu handle yang ini dulu ya, gue lagi handle yang ini, gitu.
Ya, jangan rebutan. Kan sering ya, sering banget ketemu di lapangan yang seperti itu. Oke, bahkan saya sendiri kalau misalnya sebagai konsumen sering dihadapin yang begitu juga. Begitu, iya kayaknya iya, video nge-lag deh kayaknya. Soalnya kan saya jadi apa kayak buka dua ya, saya buka dua terus saya ngeliat di komputer tuh kayak freeze, kayak freeze gitu, diem. Ya kan ya? Aneh. But it's okay. Kita lanjut. Tadi sampai mana teman-teman? Ada yang ingat sampai mana? Ayo sampai mana? Iya, kejeda sendiri. Jadi kalau kalau tadi saya lihat di komputer itu kayak dia nge-freeze gitu, kayak diem gak jelas gitu. Nggak tahu kenapa, Bu. Kayak diem aja gitu. Makanya saya nanya gitu kan ya. Ini kenapa ya? Tapi ya is okay lah ya, kita lanjut aja. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jangan eh, konsumen melakukan sendiri. Ya, jangan biarkan konsumen melakukannya sendiri. Contohnya apa? Sering banget kalau misalnya di lapangan teman-teman pasti sering ketemu gini nih. Waktu ada orang sales datang, ya, waktu ada orang sales datang nih, datang cukup-cukup gitu ya, terus nawarin kita gitu ya, Pak, ada yang bisa dibantu gitu, bla bla bla, kita udah sampai nih, kita udah pengen closing gitu ya, iya saya mau beli, terus tiba-tiba ada konsumen baru dan kita ditinggal. Pernah nggak begitu? Atau dia arahin ke temen-temennya, Bapak nanti bisa sama temen saya ya, seperti itu. Pernah nggak begitu? Pasti pernah banget ya. Dan jangan lakukan itu teman-teman. Kalau teman-teman mau closing jangan lakukan itu. Ya, bedain. Kalau PHO yang saya kasih tahu sekarang, saya sharing sekarang adalah tentang personal handling objection. Waktu ada konsumen datang ke teman-teman, berarti dia pengen closing dengan teman-teman, dengan Anda gitu, dengan kamu, bukan closing dengan orang lain. Maka ada lebih baik ya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman lagi handle satu konsumen sampai selesai handle-nya. Jangan sampai lagi di tengah karena ada konsumen baru yang dilihat akan lebih meyakinkan atau lebih berpotensi closing, terus ditinggal bilang kayak tadi tuh sama teman saya, atau nanti bapak atau ibu bisa lanjutin ke teman. Jangan begitu. Justru lakukan kebalikannya. Kebalikannya seperti apa? Kebalikannya adalah, bro, sini, itu ada konsumen baru, tolong lu handle. Gue lagi nemenin bapak ini, gitu loh. Ya, kalau bahasanya gitu, kalau mau depan umum, panggil aja, bro atau sis, tolong bantuin dong temenin bapak yang itu di ujung. Saya lagi nemenin bapak ini, atau saya lagi nemenin ibu ini. Pakai bahasa kata teman, sehingga dia merasa kayak, oh oke, dihargai. Ya, banyak banget orang sales lapangan itu menggunakan kata konsumen gue gitu. Nah itu yang nggak boleh ya, di depan konsumennya lagi dia ngomong gitu. Parah nggak? Parah banget. Jadi kayak misalnya nih, lu tolong dong temenin bapak itu dulu, ini gue lagi handle konsumen gue nih. Wah itu sih parah loh, parah banget. Nggak boleh teman-teman begitu ya. Kalau bisa pakai kata teman. Makanya saya bilang PHO, personal handling objection, lebih ke personalnya kita untuk closing seseorang. Oke, saya sebisa mungkin ngajarin tim saya buat siapa? Jimmy ya, Jimmy juga pasti tahu ya. Saya sebisa mungkin ngajarin tim saya ID Host, Idea X Digital, AWK Academy, terus apalagi ya, Ratna yang ada di Interdropship, dan semua tim saya itu saya ajarin mereka untuk personal handling objectionnya di kalian gitu loh. Jadi yang dibangun adalah brandnya teman-teman sendiri, brandnya tim saya sendiri, bukan sayanya. Ya, misalnya nih ada satu tim saya namanya Ratna, dia handle community di International Dropship. Dia handle community tersebut. Nah, dia itu fungsinya adalah untuk membalas semua pertanyaan-pertanyaan di forum, untuk membantu yang hal-hal basic yang sudah dia tahu. Ya, anyhow Ratna itu juga pemain Interdropship dia sebenarnya. Jadi dia sangat tahu sekali. Nah, yang dia lakukan adalah dia ngebantu teman-teman yang baru join untuk di sana. Makanya komunitas Interdropship itu taunya Ratna, gitu. Iya, thank you. Ya, terus ada lagi namanya Anissa. Anissa juga tuh, Anissa itu saya ajarin. Awalnya dia nggak tahu.
Awalnya dia menggunakan kami, akhirnya saya ajarin, no, this is not about us atau we. Ya, waktu konsumen datang sama kamu, this is about you and your consumer. Dan begitu ke dia. Ini ada tentang kamu dan konsumen kamu, bukan tentang kita lagi. Gitu. Kamu boleh pakai perkenalan di awal kita. Tapi waktu dia sudah mulai nanya produk, udah mulai nanya service, ini tentang kamu dan konsumen. Maka pakailah personal handling objection-nya kamu gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Pak Jimmy juga tuh, Pak Jimmy udah coba ya. Jadi harus paham sekali. Semua tim IT saya, semuanya saya ajarin seperti itu. Saya briefing mereka setiap hari. Makanya mereka aktif jam 10 pagi. Kenapa jam 8 sampai jam 9 saya briefing. Kemarin ngapain aja, apa yang sudah dilakukan gitu. Kita online semuanya, serba online ya. Makanya buat saya era COVID seperti ini udah gak ada masalah. Oke? Yang pertama tadi apa? Bisa dibantu Freddy? Yang pertama adalah jangan jadikan konsumen sebagai raja. Ya, yang kedua, ada yang masih hafal? Yang kedua, ayo. Saya pengen tahu nih, nyimak atau enggak? Ayo. Yang pertama, jangan jadikan konsumen itu adalah raja. Yang kedua, tenang. Kali ini saya record videonya. Jadi kalau misal teman-teman nanti telat, saya akan coba upload di IGTV ya. Soalnya banyak banget yang minta. Iya, Fedi sudah mulai mencoba. Iya, betul. Ya, tidak boleh memiliki tujuan closing terhadap konsumen ya. Penting banget tuh. Oke. Nah, yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Ayo, siapa yang hafal? Yang ketiga. Yang keempat, udah pada tahu. Yang keempat itu adalah jangan biarkan konsumen melakukan sendiri. Nah, sekarang yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Ya, yang ketiga apa tadi? Ada yang hafal? Jangan deng. Itu yang keempat. Ya, jangan biarkan konsumen melakukan sendiri, itu yang keempat. Ayo, jangan biarkan konsumen pergi, itu nomor 3. Ya, jangan biarkan konsumen pergi. Ya. Nah, dalam hal jangan biarkan konsumen pergi, kalau misalnya dalam online itu kita harus dapetin nama dan email. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita offline, usahakan jangan minta WhatsApp. Ya, teman-teman ya, brosis ya, ingat ya. Konsumen itu bahkan kita sendiri, ini kita bahas mundur ya. Bahkan kita sendiri kan males ya kalau ditanyain, Pak boleh gak kita minta nomor handphonenya? Untuk apa? Bener gak? Ya jangan pernah kita minta nomor handphone ke konsumen, tapi kita minta email. Kenapa? Karena buat mereka email itu ya udah kayak umum lah ya. Tapi kalau nomor handphone itu kayak private, apalagi WhatsApp, takut di ting tang ting gitu loh. Takut di ping ya kayak BlackBerry ya. Kayak ping gitu. Jangan begitu. Jadi kita minta aja emailnya. Dan ada caranya, ada tekniknya kalau pengen minta WhatsApp. Contoh begini, Pak, boleh gak kita minta emailnya supaya nanti kalau ada promosi lain kita bisa kirimin, atau minimal Bapak tahu informasi kali-kali Bapak butuh. Tapi kalau boleh nih, bahasanya begini, kalau boleh nih ya, WhatsApp juga nggak apa-apa. Nah, jadi dia kasih yang mana? Kasih yang WhatsApp. Kenapa? Karena kata akhirnya adalah WhatsApp. Kalau boleh nih, WhatsApp juga nggak apa-apa. Pasti dia akan kasih WhatsApp. Itu tekniknya. Tapi kalau misalnya di awal kita settingnya, Pak, boleh nggak kita minta WhatsApp? Atau minimal email. Dia kasihnya apa? Ayo jawab. Kasihnya apa? Kasihnya udah pasti email. Betul ya? Udah pasti email dia kasihnya. Ya, makanya kita harus setting mindset konsumen tuh pengennya apa, itu yang di belakang. Ya, misalnya Bapak Ibu, ini online nih, kalau misalnya online dulu deh, online deh, spesialis ya, online. Ya, online. Kak, ada barang ini gak? Si konsumen nanya, terus kita bilang ada. Terus ngapain lagi? Kemarin udah dibahas ya. Terus ngapain lagi? Terus kita diam gitu, nunggu konsumen jawab. Nggak akan jawab. Ya, kita yang jemput. Misalnya, saya ulangin, Kak, ada barang ini nggak? Kita jawab, ada. Mau yang warna apa? Itu kalau misalnya warna. Atau kalau cuma satuan, tanya mau berapa banyak. Pasti dia jawab, cuma 1 Kak, bercanda gitu ya. Pasti dia bercanda, cuma 1 Kak. Oh, boleh, siap. 1 pun kita kirim. Mau kapan dikirim?
Nah gitu loh. Ya, kemarin saya udah bahas 4 strateginya. Ya, 4 strategi itu ada di webinar juga. Saya udah kasih linknya kemarin. Oke. Ya, mau yang mana Kak? Ya, betul. Good Freddy. Ya. Jadi itu sangat penting. Oke. Wih, pada pinter-pinter. Udah tahu ya. Good. Nggak penting. Siang atau sore itu nggak penting. Oh, maksudnya nanyain hari ini apa besok? Ya pasti besok. Kalau misalnya kau mau hari ini ya hari ini gitu. Oke, nah yang kelima dicatat. Stop dulu ketik-ketiknya, dicatat ya, ambil kertas lagi, mulai catat lagi. Yang kelima adalah selalu bilang terima kasih, closing atau tidak closing. Ya. Closing atau tidak closing, selalu bilang terima kasih. Hafal ya, yang kelima ya, paling gampang tuh. Makanya saya tahu di paling belakang yang paling gampang, yang paling bisa dipraktekkan, yang paling bisa diaplikasikan. Closing atau tidak closing, bilang terima kasih. Saya pernah ketemu seorang sales, begitu saya bilang, nanti dulu deh. Oh, baiklah Pak. Udah, ditinggal. Ya, ditinggal teman-teman. Kebayang nggak tuh? Terus saya jadi jangkrik situ, nungguin. Saya nungguin tuh jadi jangkrik situ. Halo, gue konsumen loh. Terus ditinggal gitu. Gitu ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Dan itu sering banget terjadi sama orang sales. Atau kalau misalnya bilang makasih itu terpaksa. Bilang makasih terpaksa. Oh, baiklah Pak, makasih ya. Udah, tinggal habis itu. Nggak, jangan begitu. Kita harus tetap stay ramah, it's okay gitu loh. Harus ada kata it's okay. Karena seorang sales itu paling berat adalah penolakan. Setuju atau setuju banget? Setuju banget ya. Ditolak itu paling gak enak bagi orang sales. Tapi pada saat kita ditolak, kita harus bisa bilang it's okay. Dalam bahasa Indonesianya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa ditolak. Gak apa-apa ditolak. Ditolak 1 tumbuh 1000 kok. Ditolak 2 kali tumbuh 2000. Ditolak 3 kali tumbuh 3000 konsumen. It's okay. Nah, tapi sambil smile, sambil senyum. It's okay-nya jangan murung, tapi senyum. Ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, konsumen bilang begini, nanti aja deh Pak, saya pikir-pikir dulu. Tanya terus kendalanya apa. Handling objection, ingat dipakai dulu ya. Sampai titik akhir. Kendalanya apa ya Pak, kalau saya boleh tahu? Kayaknya kurang cocok aja. Oke, kurang cocoknya di mana Pak? Kali-kali kita bisa improve nih barang kita sesuai dengan market. Dan saran Bapak akan sangat penting sekali gitu. Komunikasinya jelas. Ya, komunikasi sangat jelas. Terus dia akan mulai bilang, iya menurut saya sih mungkin ini barang kemahalan ya dan lain-lain. Oke, kemahalannya dibandingkan dengan apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Oh, dibandingkan toko ini. Oke, kalau boleh tahu toko itu berapa ya? Sampai satu titik dia juga nggak beli-beli. Maka kita bilang, oh baiklah Pak, terima kasih sekali Pak, Bapak sangat luar biasa sekali memberikan masukan kepada kita atau kami. Dan ini menjadi catatan buat kami untuk bisa kami sampaikan ke perusahaan. Terima kasih banget Pak untuk masukannya. Catat ya. Dengan begitu dia akan ingat teman-teman. Suatu hari kalau misalnya teman-teman WhatsApp, halo Pak, atau email, apa kabar Pak, masih ingat saya waktu itu di pameran ini, atau waktu itu saya yang begini begitu gitu loh. Masih ingat Pak? Dia pasti ingat. Pasti dia ingat, nggak mungkin enggak. Ya, makanya waktu tidak terjadi closing, it's okay, minimal kita tambah teman. Ajak aja ngopi. Kali-kali ada peluang baru. Kali-kali dia nggak cuma di satu bisnis tersebut, atau kali-kali dia nggak cuma di satu kepengen cuma beli yang A, bisa aja dia pengen beli yang B, bisa aja dia pengen yang C. Kita nggak ada yang tahu. Dan itu namanya networking. Penting banget. Ya, yang kelima tadi adalah closing atau tidak closing, selalu bilang terima kasih sambil senyum. Penolakan, it's okay. Ya, ditolak 1 konsumen masih ada 1000 konsumen. Ditolak 2 konsumen masih ada 2000 konsumen. Begitu seterusnya. Jadi semakin banyak teman-teman ditolak, semakin banyak konsumen yang datang. Makanya it's okay. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapin ketikannya. Siapa yang mau nanya?
kita akan bahas besok itu tanggal 29 tentang money maker vs rich maker. Kenapa pintar cari duit tidak bisa kaya? Nah, besok saya kasih alasannya. Ya. Kenapa kita pintar cari duit tapi tidak bisa kaya? Itu ada perbedaan antara money maker dengan rich maker. Jadi pastiin teman-teman jam 8 malam besok. Stay tune. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Jimmy Stefanus 5. Kalau buat internship coach berarti ngadepinnya sama kan ya? Sama Pak Jimmy, sama. Bedanya adalah market kita internasional dan kita chatnya adalah ya dengan cara Inggris aja, bahasa Inggris. Tapi untuk alur closingnya itu sama, ya, sama banget. Dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya Pak Jimmy bisa turun langsung, bukan memakai kata toko online tersebut atau memakai kata konsumen customer service, tetapi hi I'm Jimmy from Indonesia atau hi I'm Jimmy owner of this online shop gitu ya. Itu akan si konsumen akan merasa kayak wow, ownernya yang turun gitu loh, wow, gue lagi ngomong sama ownernya gitu. Itu yang dibangun sehingga waktu dia balik lagi dia akan make sure bahwa oke, ada rasa nyaman untuk belanja. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang ada di balik ini, di balik bisnis ini atau di balik perusahaan ini atau di balik bidang ini gitu. Paham ya? Jadi buat yang baru bergabung, itu saya rekap lagi. Yang pertama, PHO ya, personal handling objection untuk closing. Yang pertama adalah jangan anggap konsumen sebagai raja. Yang kedua, jangan closingin konsumen. Yang ketiga, jangan biarkan konsumen pergi. Yang keempat, jangan biarkan konsumen melakukan sendiri. Betul. Jadi lebih ke pendekatan personal konsumen. Iya, betul sekali Pak Jimmy. Sangat betul sekali ya. Jangan biarkan konsumen melakukan sendiri. Oke. Yang kelima, closing atau tidak closing selalu bilang thank you sambil tersenyum. Ya, it's okay kalau mereka nggak closing. Oke, mereka yang butuh soalnya. Ya. Betul, serasa lebih dekat. Iya, betul. Pak Jimmy, serasa lebih dekat. Nah, teman-teman bisa praktekin langsung PHO ini, personal handling objection ini. Kemudian kalau goal hasilnya, tolong kasih saya resultnya, DM aja atau email saya atau whatever yang teman-teman bisa lakukan. Ya DM aja deh, lebih cepat soalnya kan kalau DM. Bilangnya kasihlah testimoni apa gitu. Oke, supaya saya tahu perkembangan teman-teman begini, perkembangan teman-teman begitu. Yes, betul. Hai bro, apa kabar? Ya, penting banget. Nih buat yang telat ya nggak apa-apa, saya akhirnya saya udah record. Kemarin tuh sempat saya pengen save videonya, tapi nggak bisa save. Padahal tulisannya udah tersimpan. Tapi saya cari di folder, kenapa nggak ada ya? Tapi ya udahlah ya, akhirnya saya record manual aja pakai record handphone. Semoga suaranya nggak gitulah ya, tau lah ya kalau misal suara handphone ya. Semoga suaranya nggak jelek lah ya, masih oke. Yang saya khawatirin adalah suaranya double, itu doang sih, karena kan saya pakai mic juga gitu, pakai mic sambung ke handphone dan ngomong langsung, jadi takutnya double, itu doang. Tapi kalau nggak double ya good, saya akan upload nanti di IGTV supaya teman-teman bisa ngulang dan belajar lagi. Ya, D1, 2, 3, 4, 5, mana teman-teman yang nggak paham? Di angka berapa? Kalau kata Pak Jimmy, ilmu yang keberapa yang nggak paham? Wih, sedap! Sudah paham jelas, tinggal praktek. Mantap! Tinggal kasih testimoni ya, berhasil apa enggak ya Freddy? Wah, udah ini closingan naik semua nih ntar. Ya, buat yang baru bergabung, kita udah mau selesai, tapi jangan khawatir, ini saya record. Oke, thank you sharingnya. Oke, sama-sama. Kaos kaki Pak. Aku lupa namamu kaos kaki. Aku lupa banget, sorry banget. Aku lupa nama aslimu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari 1 sampai 5. Semuanya udah ngerti ya? Pastiin sudah dicatat semuanya, tinggal dipraktekin berulang-ulang karena dalam kita membangun PSO atau personal handling objection, yang paling penting adalah kitanya keluar. Ya. Kitanya keluar. Oke? Itu yang paling penting.
Ya, ini bukan lagi kayak apa ya? Bukan lagi kayak anak ABG yang sembunyi-sembunyi. Waktu kita mau jualan, kita harus keluar. Kita harus tonjolin diri kita. Kita harus tunjukin gue seorang sales yang punya excellent service untuk konsumen. Nah, itu namanya PHO, Personal Handling Objection. Sehingga apa? Waktu konsumen mau nolak, merasa agak segan untuk nolak karena kita sendiri yang handle. Whatever your position, apapun posisimu. Mau kamu cuma seorang waitress kah? Mau kamu seorang sales di sebuah perusahaan kah? Atau apapun posisimu. Mau CEO kah? Mau apapun lah yang namanya jualan, kamu harus keluar. Harus tunjukin dirimu. Udah nggak bisa lagi tuh akun di privacy, ini privacy, semua sebab privacy. Please stop doing that. Ya, please stop lakukan itu. Oke, kalau kamu mau jualan, kamu udah start pengen jualan, buka semuanya. Dengan begitu konsumen akan percaya karena saya pernah coachingin satu perusahaan, timnya rata-rata wanita. Tahu ya wanita ya. Wanita itu kan kebanyakan suka privacy, betul gak ya? Memprivacy akun nggak jelas juga untuk ngapain. Pokoknya di privacy lah segala macem lah. Yang terjadi adalah begitu juga dengan kehidupannya. Yang terjadi adalah penjualannya nggak naik-naik. Pengaruh banget. Ya, kalau misalnya teman-teman nanya pengaruh banget teman-teman. Waktu saya privacy akun saya ya begitu-begitu aja. Tapi waktu saya buka, orang tahu semuanya, ya it's okay gitu. Waktu si perempuan ngomong apa, begitu si tim sales ini yang para ladies ini terbuka, maksudnya saya coaching satu-satu permasalahan hidupnya, kemudian saya bilang, kamu kalau mau berubah, privasimu harus dibuka, biarin orang kenal kamu, biarin ada yang senonoh segala macam, kan bisa difilter, kata-kata bisa diblok, kenapa harus kamu tutup Instagrammu atau sosial mediamu. Dan dia lakukan, hidupnya berubah, pekerjaannya berubah, penjualannya naik, ya, berubah menjadi positif semuanya. Kenapa? Karena dia sudah berani untuk melepaskan, atau dia sudah berani untuk keluar dari area nyamannya menjadi area yang tidak nyaman, yang selama ini dia kira menakutkan, dan ternyata itu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Waktu kita tutup sosial media kita dengan privacy, orang lain nggak boleh tahu kehidupan kita, itu justru kita membuat diri kita semakin terpuruk. Believe it or not, dicoba aja. Saya udah coaching ratusan orang yang begitu. Ya, ratusan orang teman-teman. Yang saya bilang, kamu punya sosial media? Punya. Coba saya lihat sosial medianya apa. Sengaja pakai handphone saya. Begitu saya lihat di privacy. Kalau kamu mau berubah, privacy mau dibuka. Aduh, itu mikirnya. 11 pagi kita di Starbucks. Sampai jam 5 sore saya tungguin. Untuk buka akun privacy doang. Bayangin selama itu. Kebayang nggak teman-teman? Selama itu. Saya tungguin, kita ngopi, kita ngobrol lagi, saya coachingin lagi, karena itu udah masuk ke ranah personal sih, makanya agak lama. Tapi begitu dia berani, wah udah, terobosan terjadi. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya punya akun di privacy, buka aja, it's okay kok. Jangan-jangan, nih saya kasih tahu, jangan-jangan followermu itu calon pembelimu. Jangan-jangan followermu atau banyak orang yang mau follow kamu itu adalah calon-calon konsumen, calon-calon teman-teman, calon-calon sahabat, mungkin juga calon cowok, mungkin calon suami, nggak ada yang tahu. Ya, jangan pernah tertutup, terbuka aja. Selama itu nggak salah, ya, selama teman-teman tidak melakukan kesalahan, kenapa harus ditutup? Oke? Ya, public area, good idea, good. Nangkep ya pesan saya ya. Oke, nangkep ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh my goodness, lowbat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar, saya ngecas dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada 5 poin tadi. Saya akan upload segera mungkin di IGTV buat teman-teman bisa nonton. Ya. Kalau tidak ada, saya akan closing. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Besok ingat jam 8 malam saya akan kembali untuk membahas tentang pintar cari duit, tapi kenapa nggak bisa kaya. Nah itu,
Ya, banyak ya teman-teman tuh, saya yakin banyak banget teman-teman pinter cari duit. Tapi kok nggak kaya? Kenapa? Nah, besok saya akan bahas itu. Ya, pinter cari duit, tidak bisa kaya. Kenapa? Gitu. Alasannya, jawabannya besok saya akan bahas jam 8 malam. Dengan judul Money Maker vs Rich Maker. Teman-teman mau jadi yang mana? Besok tentukan pilihannya. Mau jadi money maker kah? Atau mau jadi rich maker kah? Tentukan pilihannya. Ya, kalau yang pernah ngikutin dari awal saya sharing tentang opportunity, ya, kemudian 4 strategi, pasti udah tahu jawabannya. Ya, ingat ya teman-teman, kayak Freddy, kayak Jimmy pasti udah tahu nih jawabannya nih. Money maker vs risk maker, udah pasti pilihannya. Ya udah. Buat teman-teman yang nggak tahu ya udah, besok ikutin. Ya. Oke, kita ketemu besok jam 8 malam. Ingat teman-teman, jam 8 malam biasanya saya 5 menit sebelum sudah standby live, supaya saya pengen tahu suaranya bagus apa enggak, kayak tadi lagi videonya nanti putus-putus. Oke, see you guys besok jam 8 malam. Bye bye.